Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Abdul Khalid, Hadir Bu. Ahmad Zahid, Hadir. Hasanah, Hadir Bu. Kursia, Hadir Bu. Zainatul Hasanah. Hadir. Baik, berarti hari ini hadir semua ya. Ya Bu. Kita langsung ke materi saja. Ada yang tahu sekarang materinya apa? Gak tahu Bu. Jadi kita sekarang akan membahas tentang ekonomi. Jika mendengar kata ekonomi, yang ada di pikiran kalian itu apa? Uang Bu. Yang lainnya? Kalkulator. Hitung-hitungan. Sudah. Tapi yang harus kalian tahu, uang itu hanya termasuk elemen kecil dari ekonomi. Baik, sudah paham? Paham Bu. Jika sudah paham, kita langsung ke pengertian ekonomi. Jadi, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia itu terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, oikonomia itu diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Sudah paham? Paham Bu. Jadi di sini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mendefinisikan tentang pengertian ekonomi. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada juga yang dari negara kita, yaitu Mohatta. Jadi Mohatta mendefinisikan tentang ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial. Jadi intinya, kita ketika sudah mempelajari ilmu ekonomi itu, kita bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan kita secara mandiri. Sampai di sini paham? Paham Bu. Baik, sekarang kita lanjut ke pembagian ilmu ekonomi. Di sini ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu ilmu ekonomi yang memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Yang kedua, teori ilmu ekonomi. Di sini teori ilmu ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Ada yang tahu perbedaan tersebut? Kalau yang mikro kecil Bu, makro besar. Selebihnya seperti itu. Jadi, teori ekonomi makro itu teori yang membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Sedangkan teori ekonomi mikro, teori yang membahas perekonomian dalam lingkup kecil. Seperti itu. Terus yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu ilmu ekonomi yang menggunakan hasil ujian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Jadi, ketiga pembagian ilmu ekonomi ini semuanya ini berkaitan, seperti itu. Siap Sampai Bu. di sini paham? Paham Bu. Baik, kita lanjut. Jadi di sini sekarang Ibu mau bertanya, siapa di sini yang ingin menjadi pengusaha? Saya Bu. Jadi ingin menjadi pengusaha apa? Rumah makan Bu. Bagus. Jadi jika kalian ingin menjadi pengusaha, kalian itu harus paham tentang prinsip ekonomi. Siap Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip ekonomi dalam produksi. Prinsip ekonomi dalam produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang yang sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, prinsip ekonomi distribusi. Prinsip ekonomi distribusi adalah upaya
menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah mutu dan waktu yang tepat. Yang ketiga, prinsip ekonomi dalam konsumsi. Prinsip ekonomi dalam konsumsi adalah dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa. Jadi intinya dari tiga prinsip ini adalah kita sebagai pengusaha itu hanya memakai modal yang sekecil-kecilnya tapi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya, Bu. Silakan. Contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu apa, Bu? Contohnya, yang pertama itu membeli barang yang diskon atau promo. Yang kedua, membandingkan beberapa barang sebelumnya akhirnya dibeli. Seperti itu. Sudah paham? Paham, Bu. Baik. Kalau sampai di sini sudah paham semua, Ibu akan memberi tugas. Jadi tugasnya adalah kalian harus mencari tahu contoh perkembangan ekonomi di Indonesia. Paham? Paham, Bu. Di sini kalian bebas mau mencari di internet atau di buku-buku, terserah. Siap, Bu. Baik, karena semuanya sudah paham, kita akhiri pertemuan kali ini. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.